Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam aja gak semangat. Giliran tiapnya ini semangat. Apa-apa nyanyi juga lah. Cuma kayak bisa nyanyi itu. Apa juga bisa. Di sini di batas kota ini ku tuliskan surat untukmu agar engkau mengerti perjalanan hidupku. Duhai kasih, tambahkan hatiku. Mantap. Salamnya belum selesai, saya salam dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan atas nikmat yang teramat sangat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rumah tangga, nikmat segala-galanya itu adalah nikmat. Tidak ada hidup yang tidak nikmat, semua itu nikmat, sakit pun nikmat. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena orang sakit itu ketika Syaikhul Qadir Jilani sakit, ditanya oleh putranya, wahai ayahanda, gerangan apakah yang ayahanda rasakan? Wahai anakku, seluruh tubuhku terasa sakit, tapi hatiku tidak merasa sakit karena sedang dibolak-balik dalam kemarifatan kepada Allah. Orang sakit yang tadinya nggak pernah nyebut Allah, wiritan melulu. Betul? Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi nikmat yang rahmat minallah. Termasuk ketemu abah ini nikmat, abah ketemu kamu nikmat, kita duduk di tempat ini adalah nikmat. Juga sholawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya dan kepada anak cucu kita. Juga barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia Allah, wabil khusus barokah keramat Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Juga barokahnya guru masing-masing. Kita tidak tahu, tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal Rasulullah, tidak akan mengenal cinta kepada aulia-aulia Allah dan ulama Allah. Bahkan kita tidak akan mengenal mana halal dan mana haram tanpa kita diberikan guru oleh Allah. Oleh karena itulah wajib hukumnya kita memuliakan orang tua dan memuliakan guru. Betul apa tidak? Betul? Betul. Oleh karena itu kadang aku berpikir perbedaan antara sekarang dengan dulu ketika saya masih pesantren, saya masih kecil, bahkan orang-orang tua dulu kadang beda dengan orang tua zaman sekarang. Ketika memondokkan anaknya, ketika memasrahkan putranya, putrinya di sekolah, apa titip kepada gurunya? Terserah bapak, anak saya mau diapakan. Kalau di sekolah ini putra bapak, kalau di rumah adalah anak saya. Itu orang tua dulu. Makanya orang-orang dulu tuh hebat-hebat. Kadang sekolahnya cuma SR, sekolah cuma SD, dan bisa menjadi pengusaha sukses.
Iya apa tidak? Iya apa tidak? Orang tua dulu, orang-orang dulu gak ada yang namanya tuh bahas-bahas pemerintah, bahas-bahas pejabat, mengkritik pejabat, gak ada. Kenapa? Sangat menghormati pejabat negeri. Betul begitu? Betul? Saya pun demikian. Ketika orang tua saya memondokkan kepada Yai Ma'ruf Siddiq, waktu itu malam minggu saya dipasrahkan beliau. Dan pondoknya belum ada, baru besok mau bangun. Saya sudah dipasrahkan dulu. Jadi saya itu santri pertama kali. Ditanya sama Yai Ma'ruf, Pak Usman, putra sampean dititip di sini untuk apa? Terserah panjenengan Yai. Mau diapakan anak saya, mau dimerahkan, mau diputihkan, terserah panjenengan. Saya pasrahkan anak saya kepada panjenengan secara totalitas. Ini orang tua dulu. Jangankan pulang sehat Yai, pulang patah kakinya saya ikhlas dan berhidup. Ini orang tua dulu. Kalau sekarang anaknya disewel sedikit aja lapor polisi. Nah, gimana ilmunya bisa barokah? Ini harus kita jaga. Budaya menghormati orang tua, budaya memuliakan guru tetap harus kita jaga. Zaman boleh berbeda, tapi budaya jangan pernah dirubah-rubah. Adat jangan pernah dirubah. Sehingga kalau santri dulu, maaf nih ya, di kampung saya, kalau ada ayamnya kiainya, orang tuanya lagi atau bapaknya lagi jemur gabah, ayam dimakan. Tahu kalau itu ayamnya kiai, bilang biarkan itu ayamnya kiai, biarkan sampai dia kenyang. Nggak ada yang berani usah. Kalau sekarang ayamnya kiai yang berdimbat, gimana mau barokah? Betul apa tidak? Betul? Makanya dikatakan kalau di pesantren berani mencuri jarum, keluar berani mencuri jarum. Meneng edelem, menepon tuh ngecok jarum, keluar bisa ngecok jarum. Artinya gini, kalau di dalam pesantren berani mencuri jarum, keluar bisa menjadi pencuri kuda. Inilah bedanya. Kalau orang tua sekarang kan mondokkan anak, nyekolahnya anak supaya apa? Supaya jadi orang pinter. Kenapa kau mondokkan anaknya? Supaya pinter. Kenapa kau sekolahkan anakmu? Supaya pinter, supaya punya pekerjaan yang bagus. Kalau orang tua dulu pekerjaan nomor sekian, urusan Allah katanya. Yang penting anak saya mondok, anak saya sekolah, bisa jadi orang yang mengerti tatanan hidup, mengerti dalam hidup, mengerti akhlak dalam takarrub, akhlak dalam hablum minallah, dan akhlak dalam hablum minannas. Saya ketika pesantren, saya tidak pernah ngaji. Kerjaan saya itu kerja terus, ngampak kayu. Nah, ini judulnya cerita saya dulu ya. Sebelum ada yang saya kenalkan nanti, saya bikin prolog dulu nih. Jadi saya pesantren tak pernah ngaji sama sekali. Ketika teman-teman saya ngaji kitab pagi-pagi, saya keluar duluan, saya nyapu, saya cuci piring, saya nyuci bajunya kiai, bajunya punya pun saya cuci, mandiin putranya kiai, ngampak kayu. Jadi nyari kayu untuk masak, saya masak. Jadi kalau jam 12 malam saya selalu ngisi kolam. Maksudnya jangan sampai dia itu mau wudu, mau mandi, airnya pulang. Ini yang saya lakukan selama saya di pesantren. Sampai saya disindir-sindir sama teman saya, barokah tapi mau tak ngaji tahu di apa ya. Barokah tapi kalau nggak ngaji tahu dari mana. Saya diem. Kamu, aku. Kita lihat nanti. Kamu mencari ilmu, tapi saya mengabdi kepada yang memiliki ilmu. Betul? Kamu mencari ilmu, saya mengabdi kepada yang memiliki ilmu.
Siapa pemimpinmu adalah Allah. Mengabdi kepada ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah, sama hakikatnya kita mengabdi kepada Allah. Satu ketika, ini pertanyaan saya, kiai itu kalau mau sholat, dia dulu tempat wudhunya tuh dari bak tinggi gitu ya, terus diisi nanti dibuka, pada kejauhan kan mancur itu, gitu loh. Oke. Itu selalu saya isi. Begitu sholat pagi, beliau pastilah sholat duha. Beliau biasa pakai kaos oblong, kaos apa ya? Kaos oblong, kaos dalam. Terus pakai sorbannya kuning beliau itu, masih ingat sampai sekarang. Kuning begini. Nah, karena mau wudhu, sorbannya dilepas. Rambut beliau itu agak panjang. Habis wudhu itu musim hujan. Habis wudhu itunya lupa, sorbannya lupa. Sampai mau menjelang zuhur itu sudah hujan. Kalau di daerah Jember udah hujan dari pagi kan. Nah, saya melihat ada sorbannya, ya bingung saya. Kalau saya ambil 3 sorban tidak ada perintah. Kalau enggak saya ambil 3 sorban pasti kehujanan dan basah. Kalau enggak dapat petunjuk Allah, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan? Pasti dia niatnya benar, menyelamatkan sorbannya guru supaya tidak kehujanan. Benar, tapi sesuatu yang benar belum tentu menjadi barokah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tidak ada perintah untuk mengambil sorban, tapi saya selamatkan sorbannya kiai jangan sampai kehujanan. Saya ambil daun, cek, saya jaga itu sorban, saya pegangin sampai hujan itu telan. Itu yang saya lakukan. Kalau sekarang kan kagak. Itu. Dan saya itu belum pernah dikasih rokok bungkusan sama Kiai. Saya selalu dikasih rokok tuh sudah yang hisap. Kasih. Sementara teman-teman saya kasih bungkus, kasih 2 batang. Saya enggak ini. Nah, ternyata itu proses pembersihan hati dari rasa iri. Padahal saya yang capek, saya paling capek. Ini saya cerita ya. Dan kiai itu selalu cerita tentang keramat kiai-kiai, keramat kiai-kiai yang hebat. Ternyata apa? Beliau semua ngabdi. Contoh Syekhona Khalil, kiai siapa? Kiai Kiai Asim Asari ngabdi kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Kerjanya apa? Nyari rumput. Kiai Hosnan, dia ngabdi kepada gurunya, keramat luar biasa, tamunya tuh ratusan tiap hari. Jadi begitu kamu aja cuma sorban disebarkan begitu, dia bawa tas, kadang orang bawa gula, terus ditaruh sama isinya bisa macam-macam. Cuma ini pakai sorban. Ini saya sedikit cerita. Ternyata setelah di Syekhona siapa Sunan Kalijogo, apa yang dikerjakan? Beliau cuma mengabdi kepada Sunan Bonang, tapi bisa jadi aulia Allah, bisa jadi sunan. Ternyata yang ngabdi itu jadi orang hebat, saudara. Punya pengaruh karena dari pengabdian tidak pernah bahas-bahas orang. Kalau sekarang kan enggak, tambah pinter, tambah punya pengaruh, tambah gampang nyala-nyalain orang. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Maka dari itu saya selalu wasilah kepada wali-wali Allah, ulama Allah, mengingatkan, kamu pernah punya guru, muliakanlah gurumu. Kalau kamu bisa muliakan gurumu, memuliakan kedua orang tua kamu, kamu akan dimuliakan oleh Allah. Apa seperti ini? Karena Nabi memuliakan guru. Guru apa tuh? Yai Pak Musyidik, itu gurunya apa? Bagaimana hubungan Abah dengan Abah yang sedih? Pengen tahu? Nah, Yai Ma'ruf itu setiap malam Jumat itu selalu ke Al-Qudiri, karena yang bagian baca Nurul Burhan, yaitu cerita menakirnya Syaikhul Qadir Jilani. Saya yang selalu mengantarkan beliau. Kalau ada yang lain, beliau nggak ngajak saya, ya saya di pondok. Itu yang saya mengantar.
Sampai akhirnya saya diaku santri oleh Kiai Muzaki. Alhamdulillah diaku santri. Betul, padahal saya tak pernah mondok. Sama kayak kalian, kamu tidak pernah mondok di tempat ini, tapi kamu menganggap saya orang tua dan guru kamu. Kamu adalah santri itu. Anak-anak saya. Saya lanjut. Suatu ketika saya itu naik bawa becak. Dulu saya itu sudah bisa bawa becak. Jadi ngantarkan Bunyai saya itu gemuk orangnya. Sama Yai sama putranya satu. Jadi saya mulai becak. Katanya Yai Ma'ruf, ben bisa juga hotel becak. Kamu bisa becak. Padahal saya belum pernah baca becak. Saya bilang bisa ya. Saya kira becak beda seperti nota, saya rodo ya gitu saya. Ngerti maksudnya? Wah, mau hotel becak ini kok rodanya 3 bakalan roboh gitu. Saya nggak bisa bilang bisa saya. Ini saya becak. Perjalanan dari itu ke rumahnya Yai Ansori untuk menagih di sini. Nah, ini judulnya cerita ya. Saya mengulang kembali biar bagaimana sih, jangan cuma tahu barokah, tapi tahulah kamu bagaimana cara mendapatkan barokah. Jangan cuma tahu dekat ke kiai barokah, dekat ke kiai barokah. Ada hal yang menyebabkan turunnya barokah, ada hal-hal yang menyebabkan batalnya turunnya barokah. Mau diterusin kayak ini? Terusin. Nanti sampai ceritanya yang sekarang kita. Saya nganterin dia itu naik becak. Nah, begitu dari tempat pondok itu, dari Acung ada turunan pendek itu. Dari situ sampai ke Kiai Ansori, saya nggak konten. Karena apa nggak konten? Karena perasaan saya jalannya itu turun kenceng aja. Begitu pulangnya turun, mikir saya, loh, saya berangkatnya turun, kenapa pulangnya turun? Bahkan becak saya itu bisa nyari sepeda. Oh, becak kayak sandal ya. Becak kok kenceng banget. Terus satu ketika, dia itu minta antar ke saya ke rumahnya Herman. Naik sepeda ontel, sepeda laki-laki itu yang kayak galiran naik. Nah, itu habis hujan. Karena untuk ke situ kalau lewat jalan raya terus itu terlalu jauh, saya ambil jalan lintas, lewat pasar, lewat jalan ke pasar. Saya nggak tahu kalau jalan di situ nggak bisa dilewati orang kalau habis hujan, karena itu jalanan kerbau. Jadi kalau hujan itu belok, lumpur itu di atas mata kaki itu sebetis. Karena saya nggak tahu, saya lewat situ. Yang penting saya bisa bawa kiai itu jalan sampai Kelaman, namanya punya sepeda kan capek ya. Ya biasanya saya lewat. Begitu sudah nyampe di rumah Herman, ngobrol-ngobrol, mana gimana situ selesai pulang. Herman nanya, lewat budi ya? Lewat mana ya? Iki mau Junedi, lewat di mana? Lewat kantor, lewat sebelah sini. Jangan, bidera. Bidera kalau dulu di pondok itu panggil bidera. Bidera, jangan lewat situ bidera. Itu jalan blok motor sakit dilewati, jangankan sepeda, jalan kaki aja nggak bisa. Terus katanya ini, dia maju, tapi ciledug lagi dia. Bagaimana Jun? Kan blok katanya di sini. Jadi nggak perlu tadi lewat sini. Tapi kan sudah tahu blok. Bagaimana Jun? Apa mau lewat jalan raya lewat sini lagi? Mohon maaf ya, al aslu kuyu. Asalnya lewat sini, saya kembali lewat sini. Tapi jenuh, apa jangan heran pun ya itu saya. Lewat lagi saya. Tahukah kamu, tidak ada lumpur sedikit pun yang nempel di sepeda itu. Akhirnya yang malu itu nanya begini, ada si keramat di sana, gua omongan itu. Itu masih zaman saya mondok. Nah, itulah barokah. Saya punya santri, kayak bagus, ya. Itu bagus, ada kayak Asep, sekarang jumlahnya kayak Said Al-Mubarak kalau nggak salah, yang ada di Kutai. Beliau itu tukang kayak rumput. Setiap sore saya bilang, setiap sore dapat siapkan saya kuda. Setiap sore ke pasar menanam kuda.
Begitu sudah dipasang, dia duduk di bangsi imam sampai kuda sampai megang kendalinya. Nunggu saya. Begitu saya udah keluar, saya injek apanya? Pundaknya buat saya lapar ke kuda, kan kudanya gede. Setiap sore. Satu ketika saya perintah untuk keluar dari sini. Apa yang terjadi? Sekarang dia punya pesantren, dapat kibah lahan 2 hektar sedang dibangun sekarang. Pengikutnya tuh banyak pejabat-pejabat. Apa ngaji di sini? Enggak. Akhirnya saya nanya, kamu apa yang kamu ajarkan di sana? Kalau kamu pidato, apa yang kamu pidatokan? Tapi itulah yang namanya latuni Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Jadi kalau saya mencari barokah, cara mencari barokah itu satu, jangan pernah membuat kesal hati guru kamu. Itu yang terpenting. Kadang-kadang enggak. Orang sekarang dengan orang dulu beda. Ya. Kalau perlu ayam kiai diminta. Wah, boleh nggak minta ayamnya? Ambil saja. Alhamdulillah barokah diminta. Kalau dulu nggak begitu. Nah, tapi kalau saya dengan kamu, anak dan orang tua, kalau kamu mau ambil saja asal ada ayamnya. Begitulah wahai jamaah. Semua apa yang Abah rasakan sehingga kamu ketemu dengan Abah, ini semua adalah kun fayakunnya Allah, tapi di kulli syai'in sabab. Ada sebab usaha. Secara syariatnya ada sebab usaha. Karena ngabdi, saya selalu ingin membahagiakan guru saya. Saya selalu ingin menyenangkan guru saya. Kalau sudah ketemu guru saya senang banget. Ini nular kepada kamu. Kamu selalu senang nggak kalau ketemu saya? Jujur senang apa enggak? Kamu capek, kamu ngaji kehujanan. Begitu saya datang ada di hadapan kalian, hilang rasa dingin kamu. Karena itu betul? Nular. Apa yang kau tanam, itulah yang akan buah yang kamu buat. Kamu datang ke sini dari mana-mana tanpa diundang. Semua ini adalah Allah. Begitu juga malam hari ini, saya nggak pernah mimpi, saya nggak pernah membayangkan, ya. Kita malam ini istimewa, kedatangan tamu yang luar biasa. Catatannya lupa tadi. Kita kedatangan tamu ini, kalau saya bilang tuh tamu kiriman langit. Beliau adalah di samping kanan saya Sri Paduka Maharaja Prabu Noto ke-11. Usia beliau 130 tahun. Beliau, terima kasih Romo Prabu. Dan yang dua Duli yang mulia Sri Sultan Suryo Alam Sultan Demak beliau. Dan juga Abah Sultan Semarang. Beliau punya padepokan Ki Ageng Sendang Pondok Bijai. Jadi beliau pengasuh padepokan Ki Ageng Sendang Pondok Bijai. Di asal beliau dari Semarang, ada di Semarang. Semoga kehadiran beliau ini membawa barokah buat kita semuanya. Dan juga Abah Gustis dari Tebuireng, Jombang. Semoga semua kehadiran beliau membawa barokah buat kita. Kehadiran beliau di sini tentunya ada kehendak Allah. Beliau ini, mohon maaf, biasanya datang ke beliau itu jenderal-jenderal, tapi beliau berkenan datang ke tempat ini karena di sini ada magnet yang luar biasa, yaitu magnet cinta, ketulusan dan keikhlasan. Sebagaimana Allah bilang, jangan pernah kamu bicara ikhlas
sebelum kamu tertanam cinta di hati kamu. Yang bisa berbuat ikhlas itu kalaulah cinta. Tahu banyak orang tua kepada anak, demi cintanya kepada anak ikhlas orang tua kerja dari pagi hingga sore, kehujanan kepanasan, hanya demi jangan sampai anak dan keluarganya kelaparan. Ini cinta yang menggerakkan. Betul? Betul? Oleh karenanya kehadiran beliau di tempat ini bukan hanya barokah buat kita semua, barokah buat bangsa dan negara, barokah buat anak-anak bangsa ke depan. Jangan pernah menganggap sepele hal yang kecil. Dan ini bukan hal kecil, tidak gampang. Kita undang beliau belum tentu beliau mau hadir. Betul atau tidak? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau ditambahkan umur oleh Allah, karena kita semuanya butuh barokah doa dari beliau. Amin. Allahumma. Terima kasih Romo Prabu, terima kasih Kanjeng Sultan, terima kasih. Dan inilah jamaah setiap malam minggu, dan kalau Kliwonan itu penuh, ini tanpa diundang, ongkosnya alhamdulillah ongkos sendiri. Oh iya, usul jamaah, ada laporan dari orang dapur, kalau tiap malam minggu gak sanggup, sanggupnya setiap Kliwon katanya. Nah, kalau saya mengikuti orang dapur aja, sanggupnya setiap Kliwon aja, ya sudah, monggo nanti saya laporan lagi kepada jamaah. Loh, itu harus gitu. Karena satu butir yang kamu berikan itu, siapa orang mengenyangkan perut orang, orang tidak akan pernah dilaparkan oleh orang. Makanya kamu jangan pernah takut untuk mengenyangkan perut orang. Barang siapa mensejahterakan orang, maka orang itu tidak akan pernah sengsara seketurunannya. Amin. Allahumma. Wahai jamaah, ini buat saya istimewa. Kebetulan semalam saya pakai begini semalamnya. Wah, tak pakai lagi aja nah. Biar mirip-mirip gitu. Mirip dalam hal visi dan misinya, demi cinta untuk bangsa dan negara, demi cinta untuk semuanya. Kita datang tempat ini tiap malam minggu, kita doakan selalu Allahumma sallimna Indonesia. Betul? 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 Apa kita dibayar? Apa kita dibayar? Suruh doa untuk Indonesia? Tidak. Allahumma sallimna Indonesia, sallimna ya Allah. Selamatkan Indonesia dari bencana, selamatkan dari kancuran, dari perang saudara, cekcok perang saudara. Sallimna setiap malam ini. Bahkan seluruh imam anaknya pun sallimna Indonesia. Apa kita dibayar? Apa kita mengharap bantuan, mengharap sumbangan? Tidak. Kita tidak perlu dikenal, kita tidak perlu diketahui. Cukup Allah yang tahu, karena kita cinta berbangsa dan negara ini. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Setuju? Sampai kemarin Pak Presiden sendiri bilang, saya nggak harus bercerita. Abah mau saya buatkan musnawa Abah? Tidak mau Pak? Saya nggak butuh. Yang saya butuhkan itu bagaimana jamaah itu bisa sejahtera. Tempat jamaah, benar apa enggak? Saya ceritakan kemarin, waktu itu ada Pak Presiden kan. Kalau untuk pribadi, Abah sudah bilang sering, ya Allah, kalau keramat yang menjadi tujuan saya, kan gitu, pengaruh yang menjadi tujuan saya, cabut, ambillah ya Allah, saya tidak butuh. Kalau kekayaan yang menjadi tujuan saya ya Allah, cabutlah, miskinkan saya ya Allah, karena saya tidak butuh. Tapi jika ilahi anta maksudi, jika engkau yang menjadi tujuanku, datangkan semua itu ya Allah, agar saya bisa menunjukkan kepada orang yang tidak percaya bahwa kuasamu adalah nyata, kun fayakunmu adalah ada. Betul nggak gitu? Betul? Apa cuma sekarang saya seperti itu? Dari dulu. Jadi kalau ada yang bilang tuh kalau ingin kaya tuh ikut ngaji sama kayak Junaidi, memang yang ngomong nggak ingin kaya.
Saya tidak mencari kekayaan, tapi kekayaan yang datang mendaftarkan diri kepada saya. Saya tidak mencari harta, hartalah yang datang kepada saya. Betul? Betul? Itu janji Allah. Ya dunya uhdumi liman khadaman. Betul enggak? Betul? Wahai dunia, tunduklah kamu, layani olehmu orang yang tunduk dan melayani aku. Layani. Kalau kita jadi pelayan Allah, maka dunia akan melayani kamu. Betul? Saya itu merokok satu hari itu bisa 1 slot. Kadang bisa 2 slot. Saya pernah sekali duduk 50 batang. Ini saksinya dinas. Tapi ayo kalau mau lagi sama saya 10 kali muter bodoh, ayo. Push up sama saya, ayo. Kenapa? Bukan rokok yang saya nikmati, rokok yang saya rasakan, Allah yang saya rasakan. Saya bikin apa namanya? Bikin pipa rokok dari Tanduk Rusa. Terima kasih yang kirim-kirim saya Tanduk Rusa. Saya bikin kadang sampai subuh. Habis subuh sholat, saya mau sholat lagi sampai jam 6 sampai jam 7. Begitu sudah jadi, saya kasih orang. Jadi saya kasih orang. Ada 60 batang sudah yang saya kasih orang. Terus ada yang ngomong, apa kok kiai kok gosok kayak gitu? Harusnya sholat lah kalau malam gini. Kamu yang sholat lebih banyak pahala saya ketimbang kamu yang sholat. Kalau kamu sholat untuk diri kamu, saya bukan untuk diri saya, menyenangkan orang yang menyukai. Pahalanya orang menyenangkan hati orang lebih baik dari lebih besar pahalanya ketimbang sholat 60 tahun, sholat sunnah 60 tahun. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau nyenengin orang. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya daging, saya kasih daging banyak orang, saya kasih itu daging. Daging saya kasih orang, saya sendiri pakai Tanduk Rusa. Saya beli daging 5 juta. Kenas mau ambil. Seneng aja. Jadi saya cerita ya. Semoga cerita saya itu apa pamer, bukan. Wa amma bi nikmati rabbika fadis, bukan dolar kepada kamu semuanya. Dan saya untuk menyenangkan orang. Ada kadang tidak bermanfaat sesuatu yang diberikan yang tidak senangi. Jadi pahala yang besar memberikan sesuatu yang paling disenangi. Kan gitu ya. Kalau diartikan ini, yang paling kamu senangi dikasih orang, bukan begitu. Loh saya senang begini kasih orang, ya tak mau lah. Artinya itu berikanlah sesuatu yang disenangi. Misalnya kamu punya ponakan kamu masih usianya 5 tahun, kamu kasih motor gede, seneng gak? Seneng gak? Gak kasih motor-motoran, seneng dia yang kecil-kecil. Ini maksudnya berikanlah sesuatu yang disenangi, bukan yang disenangi kita, yang disenangi yang dikasih. Saya bikin cangkok rokok, saya kasihkan Gading Sultan, ya nggak senang. Oh Gading Sultan nggak merokok, benar? Tapi perlu digarisbawahi. Nanti kalau imam-imam itu nanti jadikan patokan ini. Begitu ketika anaknya cakep, katanya apa berikan sesuatu yang disenangi. Saya senang anak sampean. Oh, tar dulu jadi yang keberapa? Paham maksudnya? Ingat, jangan berpatokan dia. Berilah sesuatu yang disenangi, maka Allah akan menyenangkan kamu semuanya. Amin. Allahumma. Satu contoh begini. Ada seorang kayak miskin gitu, ya. Oleh Rasulullah itu dikasih cuma 1/4 roti. Dikasih 1/4 roti. Tapi ada orang ini gagah pokoknya. Itu justru dikasih satu roti. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa yang itu kamu kasihkan itu?
Sebenarnya orang yang gagah itu kamu kasihkan jadi lebih banyak. Jadi diberikan sesuatu cuma ya kalau ibarat uang itu gitu. Pokoknya ini dikasih 100.000, yang itu kok dikasih 1 juta. Padahal orangnya gagal. Ini adil nggak kira-kira? Ini kelihatan orang miskin tapi dikasih 100.000. Ini kelihatan orang gagal datang malah dikasih 1 juta. Kira-kira yang adil yang mana? Kembali gitu kan? Ditanya kenapa begitu ya Rasulullah? Kalau yang itu cukup, kan memang kebutuhan segitu sudah cukup. Betul nggak? Dia kayak lo tahu ya? Saya kasih 50.000 senang banget itu. Nah, kenapa dia kasih 1 juta, kasih lebih banyak pada Rasulullah? Karena dia adalah mantan seorang pejabat tapi jatuh bangkrut, mantan orang yang kaya tapi jatuh bangkrut, maka itu lebih layak kalau dikasih lebih besar. Itu Rasulullah luar biasa. Betul nggak? Betul? Kira-kira contoh gini deh. Kadang-kadang kiai sendiri yang sana, imam kalau ceramah sana. Yang penting kita sedekah untuk ikhlas. Ya udah imamnya habis pulang dikasih aja 20.000. 20.000 ya ikhlas ini Pak, jangan begitu. Makanya semakin besar kamu memberi, semakin ikhlas dalam hati kamu itu. Apa isi ceramah ini sebenarnya? Hah? Jadilah kamu orang yang memuliakan orang tua kamu. Jangan pernah kamu kecewakan orang tua kamu. Jadilah kamu orang yang memuliakan guru kamu. Jangan kecewakan guru kamu. Jangan buat susah guru kamu. Makanya Nabi SAW bilang, jamaah kalau datang ke Abah, cerita susah jangan datang. Kenapa? Saya ingin mendengar cerita kamu senang. Saya berdoa, saya nangis kepada Allah. Saya ingin melihat jamaah bahagia. Saya ingin melihat jamaah itu terangkat derajatnya. Jangan kamu datang mengeluh kepadaku karena telingaku, hati tidak tega untuk mendengarnya. Tapi kalau kamu cerita awal, alhamdulillah Pak, saya senang rasanya. Padahal saya tidak berharap apa-apa. Kadang jamaah mau ketemu yang menceritakan susah, kapan senangnya? Kamu datang cerita utang dulu, udah lunas utang lagi ya, kapan lunasnya? Makanya kadang ketika saya doa ya Allah, tidak sedikit dari zaman yang banyak utang ya Allah, tolong lunaskan ya Allah. Ya mungkin ya, kalau omanya saya dengar itu malaikat begini, Jun, sudah dilunasin sama Allah, cuma utang lagi. Makanya kadang saya mau doa temanmu gitu loh. Nggak didoain, minta didoain kadang ya sudah lunas utang lah. Tapi kalau nggak gitu kan tidak ramai. Itulah hebatnya Allah. Minta dikasih, bikin lagi. Minta dikasih, bikin lagi. Makanya masih kau ragu kepada Allah? Jangan pernah ragu. Jangan kau sandarkan masa depan kamu selain Allah. Apa kan bilang? Kamu nyandar ke presiden, salah. Betul? Hidup kamu bukan bersandar ke pejabat, bersandar kepada Allah. Tapi aturan hidup dalam satu negara, ikutlah aturan pemerintah. Betul? Nggak usah kadang begini, wah presiden sekarang telur naik, beras naik, daging naik, tempe naik. Kok presiden nggak dagang tempe kok presiden? Kecuali presiden bikin perusahaan tempe lalu tempe dimahalkan, boleh kamu protes presiden. Masa presiden sampai ngurus tempe, telur? Betul enggak? Betul? Garam naik presiden. Sudahlah. Yuk kita doakan semoga pejabat pemerintah termasuk presiden diberi kekuatan pada Allah. Ya, karena itu amanah dari Allah. Dan untuk masalah pilpres, nah itu terserah, ya. Toh masih lama kok, kenapa ribut sekarang? Nyoblos orang ramai dan merah. Ya. Jadi saya perintahkan kepada bapak-bapak, kamu mau ikut kalau kata saya A mau A nggak? Kalau saya B mau B nggak?
Coba kacau bener nih, jujur tapi ya. Pak, saya perintahkan tanggal berapa besok kan Ustaz? Pada tanggal 17 April saya perintahkan Bapak harus nyoblos bininya masing-masing. Tabrak tuh. Baru nyoblos baru presiden. Kalau nyoblos bini itu, Mansur. Nyoblos bininya masing-masing. Gak ada masalah itu, gak ada beban. Cip. Oke lah, biar nggak kamu bingung ya. Kadang banyak yang nanya kira-kira nanti yang jadi lagi itu siapa Pak? Gitu ya. Baik, ini saksinya ada Romo Prabu, ada Kanjeng Sultan, ada ya Kanjeng Sultan. Nanti yang jadi presiden 2019, 2024 adalah suara yang terbanyak. Wallahi wallahi. Pasti. Saya jamin itu. Sudahlah, kalau usah bingung. Siapa nanti jadi presiden? Pokoknya suara yang paling banyak. Sudah. Kalau usah main tebak-tebakan. Biarkanlah takdir yang menentu. Oke. Sudah cukup? Nunggu jam 12 kok lama banget ya. Oh ya, jadi besok ikut habis April apa ya? Pokoknya habis coblosan itu, habis pilpres kita hold di Jember. Sudah siap belum? Siap. Mau ikut dah? Kangen ya? Ya sudah, untuk itulah kalau kita di sini kita tidak butuh ceramah beliau, ya. Yang kita butuhkan adalah doa. Kalau soal ceramah itu orang bisa semua, orang ngomong kok. Apalagi sekarang yang penting ada, apalagi sekarang tuh banyak buku-buku khotbah, ya. Oh gampang cuma pidato itu. Yang susah itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Soal doa itu bisa. Bicara itu gampang, pidato itu gampang, tapi yang diikuti itu yang susah. Doa semua orang bisa, tapi sing peratu, sing dikabul itu yang susah. Dari susahnya itulah saya sadar, ya, untuk menjadi doa yang mustajab itu tidak gampang. Makanya saya nyantel, nyambung kepada doanya yang sudah jelas-jelas dijawab oleh Allah, seperti Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, betul? Sunan Wali Songo, Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jilani, Syekhona Qadir Bangkalan. Betul? Nyantol, wasilah. Jangan kalau doa sendiri bisa, ya bisa, silakan aja. Gampangnya gini jangan. Dibuka lowongan pekerjaan. Semua masuk, silakan aja, cuma daftar kok. Sekarang saya mau tanya, kamu daftar sendiri, ya, dengan ada yang bawa orang dalam, lebih yakin mana? Lebih yakin mana? Sama-sama dites. Karena itu formalitas, formal ya harus ketentuan, sama-sama dites. Yang dibawa orang dalam juga dites, yang daftar sendiri juga dites. Pertanyaan saya, lebih yakin mana? Yang dibawa orang dalam. Walaupun kamu jawabannya dalam tes dan kurang yakin itu benar, tapi kamu yakin tidak diterima. Kenapa? Karena ada yang bawa, apalagi yang bawa orang kepercayaannya yang punya pabrik. Waduh, selesai beres urusan. Ijazah palsu juga bisa masuk itu. Betul? Fotonya Kanjeng Sultan yang di pasar, orangnya bukan, tapi karena yang bawa itu yang dekat dengan yang punya pabrik, yakin kan? Begitu juga Allah. Sudah, renungkan baik-baik. Allahumma tawassalna ya Allah. Ya Allah bibarakati wa karamat. Nyantol, betul? Masih yakin?
Hidup jamaah Manage. Luar biasa, luar Yang lebih biasa, semangat. Hidup jamaah Manage. luar biasa, luar biasa. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang mau sukses? Saya. Allah menyaksikan bahwa kamu semua ini jadi orang yang sukses. Al-Fatihah. Nunggu jam 12 kok rasanya lama. Suara apa berat? Saya minta bantuan suara saja deh. Siapa suruh nyanyi? Oh iya, saya nyanyi lagu yang tadi belum tuntas. Saya lanjut ya. Bukan hanya yang bisa nyanyi. Lagu itu saya juga bisa nyanyi. Mau saya lanjut? Di sini itu di batas kota, benar? Lagu ini mana lagi? Kan ada dua di batas kota. Di sini di batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu agar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, pedih beri menusuki hidup. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Kalau aku jadi kekasihmu, maka kau berharaplah dari doa suciku. Aku pun berharap dari doa sucimu, karena kau dan aku adalah satu, saling mengikat kasih dalam cinta kepada Allah. Betul? Udah kasih lanjutin suaranya serak. Orang yang ngomong gak hafal itu sosok. Ku kenal lagi saat-saat perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Betul gitu? Begitu tulus cinta kasih, cinta dan gimana? Akan cinta kasihmu semakin pilu aku memandangmu. Oh jelas itu, jelas. Saya tuh paham maksudnya kayak Angga. Begitu nyampe saya ini, mungkinkah kau masih mengharapkanku? Saya curiga. Masa sampai 7 kali saya ini? Dia ulang lagi. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Tidak, saya curiga. Saya curiga. Jangan gitu. Tidak punya tenang aja punya ini cuma tanda aman, aman terkendali kondusif. Kamu senang? Kamu senang? Senangnya kamu itulah yang akan menyenangkan kamu semuanya. Jadi kalau kamu senang, Allah senangkan kamu. Kamu gak senang jadi susahkan Allah. Happy sajalah dalam hidup. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini diriku sudah banyak istri. Mana jawabannya itu? Alhamdulillah jamaah, saya bahagia sekali malam ini. Ya, setiap saya ketemu dengan jamaah bahagia rasa hati saya. Kenapa tidak di zaman situasi seperti ini? Kok kamu masih ditakdirkan Allah jadi orang yang istiqomah? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya jangan ragu. Wallahi wa nabi. Ya, hari ini kamu boleh ada kesulitan, hari ini kamu boleh ada kesusahan, tapi kalau kamu tetap yakin bahwa kesulitan kamu, di balik kesulitan kamu Allah bukakan jalan keluar. Wallahi wa nabi, saya yakin
Kesulitan hari ini akan menjadi kemudahan kamu kelak di kemuliaan. Kehinaan yang kamu terima, hinaan, cacian, pandangan hina sebelah mata yang kamu terima dengan lapang dada kamu. Yakinlah, kehinaan kamu akan menjadi kemuliaan kamu besok. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau kamu tidak percaya, saya ngomong buat apa kamu datang tiap malam minggu di sini? Iya apa tidak? Wah, semalam pengajian asik tuh ya. Wah, polisinya turun semua, gawat itu. Waduh, ini kayak presiden jadi. Setiap gang dijaga, setiap perempatan dijaga polisi. Saya ngawal itu dua mobil, 3 semua, ada motor segala macam. Saya ngomong di dalam sama Yono, saya di dalam sama Kiai, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah hanya seorang anak lumpur, tapi yang tak pernah ragu, tak pernah berputus asa, tak pernah mengeluh dalam hidup, karena saya yakin semua itu ada rahasia Allah. Dulu boro-boro orang mau Allah, I love you. Bahkan tidak sedikit gadis meninggalkan diriku karena kemiskinanku. Itu dulu. Sekarang sampai saya bingung itu. Jadi ya itulah balasan wahai jamaah. Makanya walau udah bosan-bosan apa saya bilang, senanglah kamu, ridholah kamu. Percuma kamu ngeluh juga kan, kamu ngeluh utang kamu kira-kira lunas. Ya sudah, sama-sama gak lunas, nikmati saja dan sama. Kalau kamu selama ini dibikin pusing oleh hutang, sekarang balik, buatlah yang hutang itu pusing mikirin kamu. Buat pusing. Nah sekarang gini, kalau kamu punya hutang tambah gemuk, senyum-senyum, pengajian kemana-mana, udah terus. Apa nggak tambah enak yang hutang? Hah? Biarkan aja. Oh, kadang mana ngaji dulu, utang nggak dibayar-bayar, senyum saja. Nah, pinginnya sih bayar, Ji. Namanya Allah belum ngasih. Sabar dulu lah. Uang saya masih ada di luar. Luar mana? Pokoknya di luar. Jadi kamu yakin, kamu tuh punya uang, kamu punya utang tuh ada untuk bayar, ada. Cuma yakinlah masih di luar. Kapan datangnya? Yakin Allah yang datangkan. Kapan saatnya? Itu rahasia Allah. Nah, kalau punya utang sebulan 200 juta, enjoy lunas juga. Giliran telat 3 bulan udah 600 juta. Saya bilang, ya mau sita-sita aja. Tapi awas kalau lewat tanah saya. Saya pentung kaki kamu. Ayo siapa yang pusing itu? Bangga yang pusing. Alhamdulillah lunaslah sampai sekarang. Jadi sertifikat pondok ini sudah pintar, sudah lulus semua sudah. Coba punya hutang sebulan itu waktu itu selama 5 tahun, 200 juta selama 5 tahun. Tiap bulan, alhamdulillah 3 tahun lunas. 200 juta sebulan. Kontraknya 5 tahun. Ini dimondokkan, disekolahkan. Kalau misalnya nggak lulus, apa pertaruhannya itu? Kamu kan tidak tahu kan? Kalau yang kamu dudukin saya jaminkan kebab waktu itu, santri yang dulu jaminkan kebab kan tidak tahu. Tapi saya jaminkan kebab bukan buat kawin lagi, buat berdoa Allah. Kan sudah bilang, nyawa saya, harta saya, diri saya wakafkan untuk Islam, untuk perjuangan. Tidak apa-apa saya punya hutang, tidak apa-apa saya harus pusing. Tapi yang saya pikirkan adalah Islam dan umat. Santri kan datang, makanya santri sini menggawat. Kalau ada lampu itu jam 12 pada nggak mati masih.
Sampai saya bilang, Tom itu bayar pakai duit Tom, bukan pakai kertas. Kan santri kadang habis subuh tidur lampunya kadang sampai jam 11 itu belum dimatiin. Mungkin pikiran santri, nggak perlu bayar ini kok, apa banyak duitnya gitu mungkin pikir. Makanya saya bilang ke Allah, ya Allah, semua orang berprasangka saya punya duit, saya banyak uang. Makanya jangan sampai saya miskin ya Allah. Sebab orang sudah menyangka saya itu banyak uangnya. Anak itu tadi abdi. Makanya kalau disangka kamu punya uang, bos, alhamdulillah. Makanya kalau perlu itu ketemu bos, mana bos? Bukan bos, panggil bos aja. Suaminya datang, bos, baru pulang bos. Gimana bos? Hasil nggak bos? Kalau suami panggil bos, bapak bos. Jadi bos itu kan banyak mana? Kalau suamimu datang bawa duit banyak, bos, bikin orang senang sekali. Datang mah gak punya duit sama sekali, gak apa-apa bos, bikin orang susah sekali, bos juga. Panggil bos. Jadi orang itu kalau ingin sukses di dalam ilmu motivasi, apa yang dia inginkan, dia selalu disebut-sebut. Kemana-mana dia cerita, sampai dianggap kayak orang stres. Misalnya nanti kamu nih jalan, mama, itu rumah bagus ya, Ma. Nanti kalau bikin rumah yang model begitu apa yang gentengnya di bawah, Ma? Gitu. Jangan ada kata-kata begini, Ma, kalau nanti Ma kita kuat bangun rumah, kita bikin model rumah begini. Jangan, Ma, nanti bikin rumahnya model apa? Seakan-akan kamu sudah punya uang. Yo, siapa yang ingin punya rumah bagus? Begitu, jangan begitu. Ya, kalau kita yang penting nggak kehujanan, ya nggak kehujanan bener. Kamu naik motor, disalib sama mobil BMW. Saya nggak suka sama mobil BMW mah. Saya maunya Pajero aja nanti. Jangan Pak, Pajero jangan Pak. Boros, maaf Pak. Ya, apa di sini terus? Jangan Pak, mendingan Innova aja Pak. Ini Pak mobil keluarga Pak. Iya ya Pak, ya udah nggak apa-apa lah. Gini aja Pak, Mama Innova, saya nanti beli Pajero. Gitu. Nah, sekarang gini, kamu ngontrak misalnya ya, atau rumah bilik ya, makan cuma sama santan sama kerupuk, utang banyak. Daripada mikirin utang kan namanya sengsara berkali-kali. Nanti baik lagi ngobrol cerita, Ma, ini kira-kira kalau dibangun nah, ini wallahi wa nabi ya, ini apa ini serius cerita. Dulu sampai santri apa kabur itu kan gara-gara cerita. Apa tuh tahun 94 selalu gambar. Setiap hari itu gambar. Pondok nanti saya bikin pondok namanya Pondok Barokatul Qodiri. Waktu itu gambar. Padahal saya kontrak 3 kali 4. Kadang yang buat bayar kontrak 15.000 aja kan nggak kuat bayar. Yang bayarin anak santri. Tapi saya selalu cerita. Nanti pondoknya 2 lantai, ini masjidnya begini-begini lah. Lama-lama santri saya bubar. Tinggal satu. Kenapa? Saya tinggal stres. Wallahi wa nabi, saya tinggal stres. Ya wajar kalau saya tinggal stres. Uang makan kadang buat bayar 15.000 aja kadang nggak kebayar. Mau bikin pondok 2 lantai, tahun sudah di mana? Bayangin 1 tahun. Stres nggak kira-kira? Tapi saya bilang, itu bukan khayalan. Orang bilang itu khayalan orang yang gila, terserah. Tapi itu yang aku yakini. Itu keyakinan yang nyata yang akan menjadi bukti bagi siapa yang tidak percaya. Yakin. Akhirnya singkat cerita, berdirilah saya bisa beli tanah 265 meter. Saya bangun, jadi sudah awal sampai ke yang sekarang. Itu awalnya bukan menghayal.
bukan menghayal. Orang menghayal kan gini, seandainya akan menghayal. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbang. Kan mustahil orang jadi kumbang, mustahil orang jadi bunga. Itu menghayal namanya. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, madunya cinta. Itu namanya menghayal. Andai nanti saya punya uang, saya bangun rumah begini, itu menghayal. Beda dengan cerita nyata. Ini cerita nyata, mah. Nanti rumah kalau perlu gambar, mah. Nanti kan pintunya di sini, mah. Sempit gak Pak di sini? Jangan Pak, jangan pakai pintu aja Pak. Terus Pak, tiang semua aja Pak. Benar, wallahi benar. Apa ini serius? Saya ngajarin kamu tentang keyakinan. Percaya benar? Biar kamu susah, udah ngobrol sama istri, ya udah gitu ngobrolin aja. Biarin temennya ngomong, gila bukan gitu deh. Biarin aja. Karena ketika Nabi Musa itu ditanya sama Allah, ya Musa, apa yang kau pegang itu? Ini tongkat ya, ini tongkat dari kayu. Dengan tongkat ini saya berpikul bekal ketika saya mengembalakan domba-domba saya. Dengan tongkat ini pula saya buat giring domba-domba saya. Dengan tongkat ini pula saya buat memukul dedaunan sehingga daun itu jatuh dan kemudian dimakan oleh domba-domba saya. Kan cerewet Nabi Musa. Tahu nggak mana ceritanya? Kan ditanya, hai Musa, mana tongkat saya? Hai Musa, apa yang kamu pegang? Saya tidak bilang, ini tongkat kayu kauka. Selesai. Tidak usah dijelaskan kegunaannya, benar nggak? Nah, sampai disentil sama malaikat itu, jangan cerewet oleh Musa. Allah nggak marah. Oh, berarti Musa itu senang dengan tongkatnya itu. Makanya Musa diberi mujizat oleh Allah lewat tongkat yang disenangi. Diceritakan terus sama Musa. Diceritakan macam-macam kepada nabimu, oleh nabimu, saya kepada Allah. Sama. Tiap hari kamu cerita. Gimana Pak? Beres Pak. Apa yang pokoknya beres? Anggap semuanya beres. Nah, kalau apa-apa nggak beres, sebenarnya gimana? Belum beres Pak. Yang itu belum beres, belum. Ya kapan beresnya? Kalau kamu ingin beres, anggap kan gimana? Beres. Beresnya pokok beres. Sabar saja, pasti beres. Ini kayak canda, tapi apa serius jamaah? Saya baru ini tanya grup peduli, Haji Siri, grup peduli rombongan, setiap malam dulu tuh selalu ngobrol di bawah pohon bambu. Saya cerita, Ji, nanti saya mau bikin pondok, saya bikin rumah. Jadi kalau saya masuk ke sini bisa keluar ke sana. Saya mau bikin pondok. Nah, saya terinspirasi pondok itu pas saya mengajar di perumahan mana, nanti pondok saya bikin pondok itu bagus kalau kayak perumahan. Maka saya selalu nanti bikin pondok begini. Padahal tanah sejendak pun tidak punya. Kamu sendiri tahu kan? Ketika kamu bilang mau punya tanah, tahu kan? Padahal apa belum punya tanah. Sehingga kamu kemana-mana cerita, semua jamaah cerita. Kalau apa mau pindah ke Kerawang, apa sudah punya tanah di Kerawang? Padahal sejengkal pun saya belum punya. Betul apa enggak? Kamu cerita enggak kemana-mana? Cerita yakin enggak? Ketemu dengan jamaah, nanti apa mau pindah ke Kerawang? Apa sudah ada tanah di Kerawang? Betul? Padahal aku belum punya tanah. Tapi kamu kan enggak tahu kalau kamu saya belum punya tanah. Nah, untuk meyakinkan kamu, saya suruh apa? Bawa kumblok. Tambah yakin kamu. Loh, kalau enggak benar masa bawa kumblok? Padahal sejengkal tanah saya belum punya, wallahi benar. Sampai punya nanya, Abah itu beneran apanya? Mau pindah ke Kerawang? Bener. Bang, ada tanah sudah apa di situ? Ada tanah, sudah dibayar belum? Terus gimana? Ya gimana aja sudah.
Saya yakin kok, apa yang diceritakan jamaah itu adalah doa, itu akan tembus kepada atas. Saya yakin itu. Nyata apa enggak ya Pak? Nyata apa enggak? Kalau sudah bicara soal keyakinan, akal kamu taruh. Bukan ada akal yang ikut-ikut. Itu yang bikin ragu-ragu. Bikin rumah dari mana, dapat makan aja susah. Akal. Makanya akal selalu ngajak ikal kepada Allah itu akal. Tapi iman yang harus menghadapi itu, baru akan sinkron jamaah. Betul? Betul enggak? Hidup jamaah mana ke? Luar biasa, luar biasa. Saya kecut, jadi bikin gerobok. Jadi dulu